wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ajeng Suci Purnama. Aku siswi dari SMKN 1 Cilengsi. Pada video kali ini aku masih membahas tentang MTCNA dan sekarang kita sudah memasuki modul 4 yaitu tentang IP address dan subnetting. Jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, IPv4 delivery type. Yang keenam, block subnet. Dan yang terakhir, konsep switch dan router. Nah, jadi apa sih IP address? Nah, IP address singkatan dari Internet Protocol Addresses adalah alamat unik berupa angka yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Nah, alamat ini digunakan agar perangkat dalam jaringan dapat saling mengenali, berkomunikasi, dan mengirimkan data satu sama lain melalui protokol Internet Protocol atau IP. Nah, di sini ada beberapa fungsi IP address ya. IP address memiliki beberapa fungsi penting dalam jaringan, yaitu identitas perangkat. Nah, jadi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki IP address yang berbeda. Contoh perangkat yaitu komputer, router, printer, server, dan smartphone. Yang kedua, alamat tujuan pengiriman data. Nah, jadi IP address digunakan untuk menentukan kemana data akan dikirim dalam jaringan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar perangkat. Nah, jadi dengan IP address ini, perangkat dapat saling bertukar informasi melalui jaringan lokal maupun internet. Dan yang terakhir, menentukan lokasi perangkat dalam jaringan. Nah, jadi IP address menunjukkan posisi perangkat dalam suatu network. Nah, jadi selanjutnya subnetting. Jadi subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer untuk membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnetwork dan subnet. Tujuannya supaya pengelolaan jaringan lebih efisien, aman, dan mudah diatur. Subnetting merupakan konsep penting dalam bidang komputer networking. Fungsi subnetting. Beberapa tujuan utama subnetting yaitu menghemat alamat IP. Jadi IP dapat digunakan sesuai kebutuhan tiap jaringan kecil. Yang kedua, mengurangi trafik jaringan. Broadcast tidak menyebar ke seluruh jaringan besar. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Jadi tiap subnet bisa dipisahkan dan dikontrol. Yang terakhir, mempermudah manajemen jaringan, misalnya memisahkan jaringan kantor dan lab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IP address private. Jadi, IP address private adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses langsung dari internet global. Nah, IP address private biasanya digunakan pada jaringan rumah, sekolah, kantor, dan laboratorium komputer. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Mekanisme kerja IP private sangat bergantung pada teknologi NAT atau Network Address Translation. Dalam skenario ini, router berfungsi sebagai pintu gerbang yang memiliki satu IP publik resmi. Nah, ketika sebuah perangkat dalam jaringan lokal ingin mengakses internet, router akan meminjamkan IP publiknya dan menerjemahkan alamat private perangkat tersebut agar bisa melintasi jalur internet. Setelah data masuk ke internet, router akan menerjemahkannya kembali ke alamat IP private tujuan yang asli. Hal ini memungkinkan ribuan perangkat dalam satu gedung untuk berbagi satu koneksi internet yang sama secara efisien. Kelebihan IP address private yang pertama yaitu keamanan internal, yang kedua penghematan alamat IPv4, yang ketiga fleksibilitas konfigurasi. Adapun kekurangan IP address private yaitu ketergantungan pada NAT dan tidak bisa diakses langsung dari internet global. Standar penggunaan alamat ini diatur dalam dokumen RFC 1918 yang membagi IP private
ke dalam 3 blok utama, yaitu kelas A rentan 10.x.x.x, kelas B rentang 172.16.x.x hingga 172.31.x.x. Dan yang terakhir yaitu kelas C rentan 192.168.x.x. Ada dua alasan utama mengapa IP private dibutuhkan, yaitu penghematan IP public dan keamanan. Nah, selanjutnya yaitu IP address public. Jadi, IP address public adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan internet secara global. Artinya, IP ini bisa diakses oleh perangkat lain di seluruh dunia melalui internet. IP address public diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider ke perangkat jaringan agar perangkat tersebut bisa terhubung langsung ke jaringan global atau internet. Sederhananya, jika internet adalah sebuah sistem pos dunia, maka IP public adalah alamat rumah resmi kamu yang bisa ditemukan oleh siapapun dari belahan dunia manapun untuk mengirim paket. Fungsi utama IP public. IP public berfungsi sebagai identitas utama gerbang jaringan lokal. Tanpa IP public, sebuah jaringan lokal tidak akan bisa mengakses website atau layanan cloud, menghubungkan server lokal agar bisa diakses dari luar kantor atau rumah, dan menjalankan layanan server lokal agar bisa diakses dari luar rumah atau kantor. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, IP address public dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, IP dynamic. IP dynamic adalah sebuah IP yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, disebabkan karena persediaan IP semakin lama semakin sedikit. Jadi, perubahan sebenarnya karena penggunaan IP secara bergantian. Yang kedua yaitu IP statik. IP statik adalah IP yang tidak akan berubah-ubah. Pada umumnya, IP statik digunakan oleh sebuah server atau perangkat yang penting, dan IP statik ini juga dibuat langsung oleh administrator jaringan. Keamanan IP public. Nah, karena IP public bersifat terbuka di internet, alamat ini sangat rentan terhadap upaya pentasan atau serangan siber, seperti DDoS. Oleh karena itu, firewall sangat krusial untuk menyaring trafik yang masuk. Network Address Translation, teknik yang digunakan router untuk menyembunyikan banyak IP private di belakang satu IP publik, sehingga perangkat di dalam jaringan lokal lebih aman. Versi IP public, terdapat dua versi yang digunakan. Yang pertama, IPv4 terdiri 32 bit karena jumlahnya terbatas, stoknya kini mulai menipis. Yang terakhir yaitu IPv6, terdiri dari 128 bit, diciptakan untuk menyediakan jumlah alamat yang tak terbatas. Nah, selanjutnya yaitu classful dan classless addressing. Jadi perbedaannya yaitu classful addressing yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas, dan classless addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, jadi ini untuk yang atas ada kelas A, B, C, range-nya dari 0, range yang kelas A dari 0 sampai 127. Subnet masknya 255.0.0.0. Slash-nya yaitu slash 8. Yang kelas B 128 sampai 191. Subnet masknya 255.255.0.0. Slash-nya itu slash 16. Dan yang terakhir itu kelas C. Range-nya dari 224 sampai 239. Subnet masknya 255.255.255.0. Slash-nya itu slash 24. Nah, untuk yang bawah ini lebih tepatnya pengkelasan dari IP private, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas kasus subnetting. Di sini ada beberapa proses yang kita akan lakukan. Yang pertama yaitu kita akan mencari prefix yang sesuai. Yang kedua, subnet mask. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Dan yang kelima, range IP yang bisa digunakan. Nah, jadi ada sedikit pengertiannya di sini, yaitu prefix adalah penulisan ringkas untuk menentukan panjang bit network dalam sebuah alamat IP. Ditulis dengan garis miring atau slash ya, yang diikuti angka, contohnya slash 24 atau slash 26. Subnet mask adalah nilai biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan bagian network ID dan host ID. IP network adalah alamat pertama dalam sebuah blok subnet. Alamat ini berfungsi sebagai identitas unik dari keseluruhan kelompok tersebut.
IP broadcast adalah alamat terakhir dalam sebuah blok subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke seluruh perangkat yang berada di dalam subnet yang sama secara sekaligus. IP range adalah kumpulan IP yang terletak di antara IP network dan IP broadcast. Alamat-alamat inilah yang dapat dikonfigurasi dan digunakan oleh perangkat keras dalam jaringan. Nah, selanjutnya yaitu kasus subnetting. Contoh kasusnya yaitu kita memiliki 60 PC dan kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast. Nah, jadi untuk mencari prefixnya kita akan mengambil dari perpangkatan 2 yang hasilnya mendekati 60 dan yang tidak kurang dari 60. Jawabannya yaitu 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Nah, jadi rumusnya 32 dikurangi pangkat. Nah, jadi 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi kita akan menggunakan /26. Selanjutnya yaitu total IP. Jadi caranya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi hasil prefix. Nah, jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP-nya 64. Selanjutnya kita akan mencari IP network atau yang di depannya. Jadi rumusnya yaitu 256 dikurangi 64. Nah, 256 ini yaitu jumlah IP perhitungan. Nah, jadi hasilnya yaitu 192 atau 192. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari IP broadcast. Jadi untuk mencari IP broadcast itu kita hanya mengurangi dari hasil-hasil yang tadi, yaitu seperti mengurangi 64 dikurang 1 sama dengan 63. Lalu 26 dikurang 1 sama dengan 27 dan 192 dikurangi 191. Nah, jadi seperti itu untuk kasus subnettingnya, dan kita bisa menentukan kelas mana yang sesuai dengan hasil yang tadi. Nah, di ujung kiri bawah itu adalah pengkelasan IP-nya. Ini selanjutnya yaitu tentang IPv4 delivery type. Jadi jenis alamat IPv4 yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Ciri-cirinya yaitu hanya satu tujuan menggunakan alamat IP unik atau host tertentu, dan yang terakhir paling umum digunakan di internet. Yang kedua ada broadcast. Broadcast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan. Ciri-cirinya digunakan dalam jaringan lokal LAN. Semua perangkat menerima paket walaupun tidak semuanya memproses. Yang terakhir menggunakan alamat IP khusus atau broadcast address. Dan yang terakhir yaitu multicast. Multicast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima tertentu. Ciri-cirinya yaitu hanya perangkat yang bergabung dalam grup tertentu yang menerima data. Lebih efisien dibanding broadcast menggunakan IP khusus. Multicast yaitu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nah, selanjutnya yaitu konsep switch dan router. Konsep switch dan router adalah dasar penting dalam jaringan komputer. Keduanya sama-sama perangkat jaringan, tapi punya fungsi dan cara kerja yang berbeda dan saling melengkapi. Router adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan mengarahkan lalu lintas data. Di antaranya, fungsi utama yang pertama yaitu menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet WAN, menentukan jalur terbaik untuk mengirim data atau routing. Yang terakhir biasanya memiliki fitur tambahan seperti DHCP, NAT, dan firewall. Apa itu switch? Switch adalah perangkat yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Nah, fungsi utamanya yaitu menghubungkan komputer, printer, server dalam satu jaringan. Yang kedua, mengirim data ke perangkat tujuan secara spesifik berdasarkan MAC address. Yang terakhir, membuat komunikasi dalam LAN lebih efisien. Hubungan router dan switch. Router dan switch biasanya digunakan bersama dalam satu jaringan.
Cara mereka bekerja sama yaitu switch menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan, misalnya komputer di kantor, router menghubungkan jaringan tersebut ke jaringan lain, misalnya internet. Nah, yang terakhir yaitu blok subnet. Blok subnet adalah jarak atau ukuran antara jaringan dalam suatu jaringan IP. Jadi, blok subnet digunakan saat kita ingin membagi jaringan besar menjadi kecil. Blok subnet sendiri merujuk pada rentan alamat IP yang tersedia dalam satu subjaringan tersebut. Konsep ini ditentukan oleh subnet mask atau prefiksi IDR yang digunakan. Memahami blok subnet memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan di mana sebuah jaringan dimulai dan di mana ia berakhir, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih antar segmen jaringan. Di dalam blok subnet terdapat 4 komponen utama yang mendefinisikan strukturnya secara lengkap. Pertama adalah network address, yaitu alamat pertama dalam blok yang berfungsi sebagai identitas. Yang kedua adalah broadcast address, yaitu alamat terakhir dalam blok yang digunakan untuk mengirimkan data ke seluruh perangkat dalam subnet secara bersamaan. Yang ketiga adalah host range, yakni seluruh alamat IP yang berada di antara network dan broadcast address yang dapat dikonfigurasi pada setiap perangkat seperti komputer, router, atau printer. Yang terakhir adalah subnet mask, sebuah nilai biner yang menentukan ukuran dari blok tersebut dengan memisahkan bagian network dan bagian host. Penerapan blok subnet secara tepat memberikan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi dan keamanan. Secara teknis, pembagian ini membatasi broadcast domain sehingga lalu lintas data yang tidak perlu tidak akan membebani seluruh jaringan, melainkan hanya tertahan di dalam satu blok subnet saja. Selain itu, penggunaan blok subnet memudahkan penerapan kebijakan keamanan karena administrator dapat dengan mudah mengidentifikasi kelompok perangkat berdasarkan rentang IP mereka. Dengan kata lain, blok subnet adalah fondasi utama dalam menciptakan infrastruktur jaringan yang rapi, hemat alamat IP, dan mudah untuk dilakukan proses troubleshooting. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.